Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketua hingga kepada imam tetap kita atau takmir masjid kita atau garin masjid kita yang sudah mengimami salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena Bapak Ibu sudah melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mengikuti kajian malam kini kok kurang lebih sampai 10 menit. Ya nak Bok? Wak selesai sampai jam 7 sampai 10-an. InsyaAllah tidak lama rasanya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam kini ko kita berada pada tanggal 10 Muharram.
Tanggal barang 10-an. Nah, tadi 9. Malam kini ko masuk azan maghrib tadi, itulah hitungan 10 Muharram. Ada pasan Rasulullah untuk kita sadonya Pak Ibu. Pasan Rasulullah? Siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram, tukaffirus sanah al-madiyah, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dia Pak Ibu besok puasa. Besok hari apa besok? Hari Ahad. Ya kan? Besok kita puasa. Beko malam wa ajak dun sana awak nanalun tahu agi tahu. Anak-anak awak wa agi tahu pulau. Minantu dia agi tahu pulau. Besok puasa. Kok puasa? Ada target besok tu. Targetnya dosa awak setahun diampuni oleh Allah. Awak dalam banyak dosa. Ya, banyak dosa. Banyak kan? Termasuk ambo pun banyak dosa. Awak sadonya pasti ada dosa. Oleh sebab itu besok diberi kesempatan supaya dosa kita itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita besok. Tapi Bapak Ibu, tanggal 10 Muharram itu ternyata ndak awak Islam senang puasa no. Kiranya orang Yahudi pun puasa. Dek karena mode itu Rasulullah menyampaikan pula, khalifu bainal yahud, bedakan puasa kita umat Islam 10 Muharram dengan puasanya orang Yahudi 10 Muharram. Itu cara membedanya Bu ya. Cara membedanya, siyamu yaumi tasu'a, berpuasa kita pada hari ke-9 Muharram. Berarti tadi puasa tadi. Nan indah tu buat acara le Bu ya, gitu. Nan indah puasa tadi mangko wasiyamu ba'dahu, puasa setelah 10 Muharram, berarti sama le. Jadi kalau bisa Pak Ibu 9-nya puasa, tapi dia tidak tahu itu tidak puasa tadi. Nanalah tahu alhamdulillah puasa tadi kan. Nan indah besok sama le. Lai paham Bu? Jadi besok awak puasa, hari Seninnya puasa pula. Pas pula hari Senin tu puasa Senin. Tu baca kalau puasa Senin tu ya. Niatnya apa? Niatnya satu saja. Apa niatnya? Puasa 11 Muharram. Berarti ketika kita puasa di 11 Muharram, maka include di dalamnya puasa Senin. Tidak perlu dua niat dah. Paham Pak? Ibu ni paham kan? Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pesan pertama untuk kita sadonya supaya kanak-kanak beko pulang mengaji awak niat mana besok awak puasa dan hari Senin puasa pula. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dek karena waklah 10 hari di bulan Muharram, tentu kita lah berbeda tahun Pak Ibu. Kini ku tahunnya 1447 Hijriah. Kalau patangan 46, kini ampe tu 7. Ampe 6 pindah menjadi ampe 7, itu namanya hijrah.
Hijrah apa? Hijrah angka. Dari angka 46 jadi 47. Sama dengan usia Pak Ibu. Usia Pak Ibu kini patang 60, kini 61. Nah, itu namanya hijrah. Hijrah angka namanya. Angkanya batu K. Kalau Rasulullah dulu Bapak Ibu, hijrah Rasulullah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu makanya hijrah itu diterjemah al-hijratu al-intiqalu minal makani wahidin ila makanil ukhra. Yang namanya hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, itu hijrah Nabi Muhammad dari satu tempat ke tempat yang lain. Gunanya Rasulullah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu Bapak Ibu, Rasulullah itu pindah untuk mensyiarkan, mendakwakan Islam. Begitu kalau pindahnya Rasulullah. Dari Makkah, salamu di Makkah tu apa Ibu, Rasulullah 3 balik tahun. Berapa tahun? 3 balik. 3 balik tahun tu apa Ibu, Rasulullah di Makkah tu hanya menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Tu saja 3 balik tahun. Alun ado baraja solat, alun ado baraja puasa, alun ado baraja zakat. Tapi la ilaha illallah saja 3 balik tahun. Nah, dalam 3 balik tahun di Makkah menyampaikan la ilaha illallah tu bukan mulus saja, bukan lancar saja dakwah Rasulullah. Ada tantangannya, Pak. Nan menentang Bapak Ibu, ndaklah orang jauh kalau. Saya kira-kira paman Sudang. Itu Pak. Kalau tiba ada Pak, mamaknya mamak mana nama menentang. Mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Hamzah itu. Tapi Umar bin Khattab ini apa Ibu? Nah, ini kelebihan Umar. Umar bin Khattab, singkat cerita saja, dan waktu kita terbatas. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia dapati sanak-sanaknya dan sanak Umar bin Khattab kok lah masuk Islam. Masuk sehingga beranglah Umar bin Khattab kepada dun sanaknya. Singkat cerita Pak Ibu, ketika Umar bin Khattab melihat Al-Quran dipegang oleh keluarga dari Umar bin Khattab tadi, dimintalah oleh Umar bin Khattab, apa kece adik Umar bin Khattab? Iku nak boleh engkau pegang ya Umar. Kece Bagaimana nak boleh kata Umar? Sebab Al-Quran ku kitab suci. Sabarun awak mensucikan diri, maka tak boleh memaci Al-Quran ku. Maka disuruhlah Umar bin Khattab mensucikan diri, termasuk diantaranya adalah mandi. Bergegaslah Umar bin Khattab mensucikan diri, setelah itu diambillah Al-Quran. Lah dipaji Al-Quran kode Umar bin Khattab anan tak jadi apa Ibu? Umar bin Khattab mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima kini ko Nabi Muhammad. Oh, keluarga Umar lah cameh selai. Disangko ka dibunuh kan? Bapak ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Umar, kecek keluarganya. Kecek Umar, ambo ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan ambo ingin bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Mulai dari situlah ada kekuatan Islam untuk dakwah, menyebarkan Islam. Karena Umar bin Khattab itu orang yang bisa
mensyiarkan, mendakwahkan Islam di depan orang-orang jahiliyah ketika itu. Umar bin Khattab itu orang yang paling ditakuti. Dalam riwayat Bapak Ibu, setan pun takut sama Umar bin Khattab. Betul. Setan tak taluk pas subuh Umar bin Khattab. Kalau awak kira-kira. Ya kan? Tapi Umar bin Khattab itu sekalipun ibili takwi kayaknya, orang-orang dan bagak-bagak ketika itu takwi ke Umar bin Khattab, kelemahan Umar bin Khattab satu. Kelemahannya Pak, takwi ke bininya. Nah, itulah Umar itu. Itu takwi ke bininya. Bapak Umar bin Khattab takwi ke bininya setelah ditanya ke Umar, "Ya Umar, kenapa engkau ketika di depan istrimu engkau tertunduk, terdiam ya Umar?" Kata Umar, "Wahai para sahabat, ambo sabananya ndak takwi je bini ambo. Nan ambo renungkan sesungguhnya adalah memposisikan bini ambo itu sebagai ibunda ambo." Jadi di situlah awak beraja Pak Ibu. Kalau awak memperlakukan bini awak dengan elok, berarti sama awak memperlakukan orang tua kandung awak dengan elok. Lepas buat tau. Bukan takwi aponyo jo bini takwi berang indah, tapi menghormati bini seolah-olah menghormati ibundanya yang melahirkannya. Itu pelajaran untuk kita. Itu makanya sampai ada sebuah riwayat, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak pada telapak kaki ibu. Pak Ibu yang muliakan Allah SWT, itu hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bersama dengan para sahabat yang sudah beriman atau memeluk Islam, berangkat dari Mekah. Mohon maaf Bapak Ibu, berangkat dari Makkahnya Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bukan Muharram ya. Nabi Muhammad tuh hijrah dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nih, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Kok bisa meritu lawang? Bapak Ibu, ternyata angka 12 itu ada maknanya. Apa maknanya? Ternyata di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalilah olehmu sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ternyata kalimat tauhid nan kita baca la ilaha illallah tadi nan didakwakan oleh Rasulullah 13 tahun di kota Makkah tu hurufnya ada 12. Itu Pak, ada sekut tulisan la ilaha illallah. Oh nak ada nak? Kalau ada kan bisa dihitung tu. Nah, la ilaha illallah. La, lam alif. Lam alif itu berapa hurufnya? 2. La ilaha alif lam ha berapa hurufnya? 3. 2 tambah 3 5. Illa alif lam alif berapa? 3 lo. 5 tambah 3 8. Allah. Nama Allah. Itu ada Allah tu. Nampak? Allah. Alif, lam,
Ha. Berapa hurufnya? 4. 8 tambah 4 12. Jadi la ilaha illallah itu hurufnya ada 12 dan terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Kalian lihat. Berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca la ilaha illallah sama dengan membaca Al-Qur'an. Berapa huruf tadi? 12. Kalau satu huruf pahalanya 10, berarti kalau 10 kali 12 120. Sekali saja Pak Ibu membaca la ilaha illallah dapat pahala 120. Anak kamu dah tahu. Itu makanya kecil Rasulullah mengatakan man qala fi akhir hayatihi, siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya ketika dia sakaratul maut la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka dia masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah. Jadi Pak Ibu, kalau ingin Pak Ibu masuk surganya capek, banyak baca la ilaha illallah supaya beko Bapak Ibu ketika wak sakaratul maut tu nan taucap di muncung awak la ilaha illallah. Dia menjadi kebiasaan lidah awak. Tapi kalau awak biasa baca arwi, bikonan tak baca carui. Tasandung kaki awak nanti baca carui. Dia awak lah biasa baca carui. Tapi kalau awak biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, insyaallah Bapak Ibu tasandung pun kaki awak dan awak baca la ilaha illallah. Sesuai kebiasaan Pak. Nah, itu manggonyo banyak baca itu. Selesai sholat, kalau ada yang basamu, dah basamu. Kalau ndak basamu surang saya. Daripada wak selesai sholat maghrib capek-capek pulang mengawak pulang ke rumah. Ya kan? Kalau ada pengajian ikut pengajian. Kalau ndak ada pengajian, selesai sholat maghrib tu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tak usah pulang awak. Imam Sajid saja bisa baca Quran, Pak Ibu baca Quran. Tapi kalau tidak bisa baca Quran atau lagi malih mana baca Quran, baca la ilaha illallah sampai waktu Isya masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah surang saya. Saya kare-kare mana lah. Kok kare-kare mana lah kecil orang gila. Ya kan? Baca tu sampai azan Isya itu kan tak terasa gitu loh, sambil dihayati. InsyaAllah Bapak Ibu kalau itu yang kita lakukan akhir hidup kita itu yang kata baca di awal Islam. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu angka 12 tadi. Yang kedua, kenapa angka 12? Karena Bapak Ibu kalimat Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fathu ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Angkanya pun ada 2 balai. Muhammadun mim ha mim dal. Berapa? 4. Rasulun ra sin waw lam 4 juga. Allahu 4. 8 tambah 4 12. La ilaha illallah angkanya 12. Muhammadur Rasulullah juga hurufnya angkanya 12. Itu makanya Rasulullah dipilihkan oleh Allah lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, hijrahnya tanggal 12 Rabiul Awal,
kemudian wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti ada pesan tersendiri untuk kita sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita pegang dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kejadian kemarin, Pak, ya kan, tanggal 10 Zulhijjah. Ada seorang mantan pendeta, Dr. Muhammad Yahya Walmi. Mantan pendeta, Pak. Dari lahir, Pak, apa jamaah Kristen sampai tahun 2006. Maralamu itu tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika masuk Islam tahun 2006 sampai tahun 2025 bulan Dzulhijjah tanggal 10, beliau yakin dan sepenuhnya untuk mempertahankan keyakinan itu sampai meninggal dunia. Bahkan beliau berpesan ketika masih hidup, sampai mati saya tetap akan menyampaikan kebenaran Islam, dan saya tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran Islam, kata beliau, sampai saya meninggal dunia. Ternyata luar biasa, karena keyakinan kesungguhannya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mulia anak di bulan Dzulhijjah, ya kan, tanggal 10 Dzulhijjah, harinya hari Jumat, sedang khutbah yang kedua di masjid dalam keadaan sedang berwudu. Subhanallah. Ini mantan kafir, Bapak Ibu. Nanawakan dari lahir Islam. Laika bisa mode itu. Insyaallah bisa. Baca supaya bisa, Buya. Kita tiru. Anam paralu ditiru, Buya. Satu, mempertahankan keyakinan. Pernah beliau bilang di tempat-tempat ceramah, saya di dunia ini tidak ada yang saya takuti, sekalipun jenderal bintangnya 100 bintang. Yang saya takuti kalau saya meninggalkan sholat 5 waktu. Mantan pendeta mah itu. Awak kadang-kadang tidak sholat tinggal biasa maksudnya. Wah, Islam keturunan, ini keyakinan dari awak. Jadi awak harus meniru mereka itu. Dan awak takut tuh kalau tinggal sholat. Kalau tinggal sholat berjamaah. Kalau sholat subuh enggak berjamaah, takui awak. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita tiru, awak menjaga wudu awak. Jaga wudu awak. Jadi bau wudu tu Bapak Ibu nak ketika solat saya tu. Bapak Ibu kapai ke kantu dan masih di kantu karajo bau wudu dulu sebelum pai. Ya kan? Kapai manggale Bapak Ibu bau wudu awak dulu sebelum pai manggale. Ibu ndak ka solat saja. Supaya apa? Kok nyampang meninggal awak dalam keadaan bersuci. Nah, disitulah kita insyaallah husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu seorang mu'allaf mantan pendeta mempertahankan keyakinan la ilaha illallah. Bapak Ibu, itu hijrahnya Nabi Muhammad. Sekarang kita kaji hijrah awak. Kalau tadi Nabi Muhammad kan pindah tampe tuh hijrahnya. Kalau awak ndak pindah tampe lagi hijrah awak. Hijrah awak Buya sesuai dengan pesan Rasulullah. Awak nak menyimpang dari pesan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Al-muhajiru, orang yang hijrah itu man hajaro,
siapa saja yang pindah manahallahu anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan salat dilarang tak? Dilarang. Berarti pindahlah menjadi orang yang salat. Ya nak? Indak basapuan sesama awak, sesama tetangga, sesama jamaah, dilarang tak? Dilarang. Berarti awak harus hijrah supaya basapuan. Ya bu, ada suku nak basapuan? Tak ya? Tahu ada awak ini bertetangga kan macam-macam saya. Kadang-kadang dek daun mangga saya jatuh ke halaman tak basapuan setahun. Ya nak bu? Aduh, di sekolah lain tak ada. Dalam masjid pun tak ada. Iya, dalam masjid pun tak ada. Awak harus hijrah lah ibu. Kalau memang ada, lama awak tak basapuan, lama awak tak memaafkan, segeralah hijrah. Awak memaafkan dan meminta maaf. Hilangkan hijrah tu. Salah moga awak antipati mengikuti pengajian. Aku kalau tak guru ambo nak mau tiba. Kau nak sepaham nak mau nak mau tiba mendengar pengajian. Hijrah awak lain, jangan dibawa lo paham-paham itu tau. Awak rubah lain. Sia saja guru awak nak magi kajian, awak tiba awak dengan nan eloknya awak nan kurang cocok dia awak dah usah dia ditinggal. Awak kan mampu dia awak mengamalkan mu. Model tadi yang mau sampaikan besok puasa ya bu tanggal 10. Dia taluk ibu puasa besok puasa. Dia buya nak taluk rasa dia buya. Tak usah puasa. Apa itu? Artinya apa? Sia saja guru awak selagi nan disampaikan itu elok, kita terima dan kita amalkan. Kalau sanggup untuk mengamal, jangan awak mendengar kaji ko justru awak semakin pecah. Semakin tak baru sana awak dia mendengar pengajian. Oh salah kok. Jadi awak mengaji ko supaya semakin erat silaturahim awak Bapak Ibu. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah awak. Baapalah hijrah awak? Ini surat Al-Hasyr ayat 18. Ini surah Al-Hasyr ya, supaya kita bisa hijrah dengan baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya kan? Contoh takwa itu begini apa Ibu? Ada perintah sholat, kita sholat, itu takwa nama itu. Ada perintah puasa, kita puasa. Pertanyaannya, ba'aku awak namu sholat? Kira-kira dia ada rasa takut. Kalau ndak sholat awak dapat takut awak kalau ndak sholat dapat dosa. Takut awak kalau ndak puasa besok dapat dosa. Takut awak ndak zakat dapat azab. Berarti takwa itu Bapak Ibu nan sabananya adalah rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut Pak Ibu bisa dibawa kama-kama saja. Tapi kalau sholat tidak bisa bawa dong. Sholat mungkin di masjid saja. Selesai sholat doa sholat tengah jalan kan tidak ada. Tapi kalau rasa takut kama payah awak bisa membawa. Di ruangan sendirian awak nak awak melakukan dosa. Dia takut kepada Allah. Allah mencari awak ya nak mencari Allah, tapi Allah mengetahui ya. Itu sama takwa tu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik ke depan, tanamkan rasa takut dalam diri kita. Kalau tidak ada rasa takut Bapak Ibu, jauh harapan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Itu poin 1. Poin 2. Wal tanzur nafsun, kata Allah.
dan hendaknya kamu melihat nafsun diri kalian. Nafasa yanfusu nafsan, artinya diri awak, fisik awak, tubuh. Awak disuruh oleh Allah mencalik fisik awak masing-masing, mencalik tubuh awak masing-masing. Baat cara mencalik tubuh awak surang. Kira-kira ambo bisa nak mencalik wajah awak surang? Sana Pak? Apa bisa nak mencalik wajah Pak surang? Tidak bisa. Ada alat bantunya. Alat bantunya camin, kacau. Nah, tu makanya di rumah tu pasang camin. Jadi Bapak Ibu memasang camin di rumah, memasang camin di masjid itu ibadah. Kenapa? Karena akan menjadi sarana bagi orang lain untuk melihat fisiknya sendiri. Jadi mencalik fisik itu perintah Allah, Pak Ibu. Bapak disuruh awak mencalik fisik awak masing-masing supaya awak tahu kondisi fisik awak. Contoh, ketika Pak Ibu tagak di muka camin tu mah, bukan camin, di rumah beko tu tagak di situ. Kira-kira nampak tamu kali nampak tak calik dia apa? Pasti muka awak. Ya nak? Ya Pak? Disuruh oleh Allah untuk mencalik muka awak. Caliklah muka awak masing-masing. Allah bakarui atau alun. Bu. Bu. Itu dah ngadong. Lah karui. Lah. Itu. Sudah mencalik muka awak, bu, calik lo rambut awak lah putih atau alun. Allah jo. Allah mencalik rambut awak ngangaan muncul enggak seketek. Calik gigi awak. Ala ompong atau masih banyak atau masih lengkap ke itu? Sampai ke tenaga fisik awak go Pak Ibu, awak harus sadar dengan kondisi fisik awak tu bahwa setiap hari bertambah, setiap hari bertukar, ternyata fisik kita ini Bapak Ibu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita sadar. Ya Bu. Sadar awak lai. Gigi labi. Alunnya sadar leda. Ya kan? Salatlah duduk pakai kursi. Alunnya sadar leda. Bila oleh awak sadar. Memuju Bapak Ibu masih namu solat walaupun duduk. Muju Bapak Ibu masih namu berpuasa walaupun rasanya memang sangat berat buya, karena fisik tak tahu oleh buya. Itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, fisik nan masih ada tersisa kini ko perlu menjadi sarana supaya awak sadar diri. Anu perlu disadarkan. Coba lihat ayat berikutnya. Ma qaddamat. Alun ni kot dah. Cik awak. Ma qaddamat. Dari fisik nan tersisa kini kok anan pernah dilakukan oleh fisik itu. Salamu kok. Tu mungkin awak sadar masing-masing kan? Di buya ketika alun pensiun nambah buya. You nak tahu jalan ke masjid dunia. Tapi sajak pensiun alhamdulillah buya lai ke masjid tahu. Sadar tu penggunaan fisik tadi. Nan Allah tak jadi. Kan banyak fisik awak ko muncung awak, tangan awak, kaki awak, pikiran awak. Allah apa gunuan sadoi. Kini awak buat target berikutnya. Nah, itu yang hijrah tadi. Ma qaddamat ma lighot. Itu bahasanya lain.
Kalau sudah awak memikirkan nala awak buat, kini awak pikirkan pula dengan sisa fisik nan ado kini ko anan kawak buat untuk isuak tu. Apa itu? Pak orang umur pak. Iya kapal lompek tu barang. Ayo, barang. Ha? 56. Sampai 6 mudah baru. Ayo. Mudah baru. Pak Haji berapa Pak Haji? 76. 76. Ha, beliau senior berarti lah 76. Pak berapa? 86. Nah Pak. Yo. 25. Oh 65, 25. Berarti 76 Pak Haji tu. Sisa umur Pak Haji dari 76 berikutnya Pak Haji maksimalkan untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu. 65 mulai itulah Pak. Termasuk ambo pribadi, mari kita persiapkan untuk menghadap Allah. Karena sejatinya Pak Ibu, kematian itu tidak melihat umur, melihat ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya apa? Dan ingin nak sampaikan kepada Pak Ibu, usia yang tersisa ini mari kita gunakan untuk hijrah, mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita bisa hijrah lebih baik, apa kata Allah? Wattaqullah, dan tetaplah takut kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan teliti apa yang kita perbuat. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depan, maka tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa Allah melihat apapun yang kita perbuat. Baik perbuatan itu elok atau perbuatan itu buruk, Allah melihat dan akan diminta pertanggungjawaban serta akan diberikan balasan. Tanamkan itu dalam diri awak. An kawak buik, an kawak kecean ke orang, maka itu semua diminta pertanggungjawaban. Dalam surat Az-Zalzalah Allah menjelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa saja berbuat kebaikan walaupun sekecil biji bayam, maka akan diperlihatkan balasannya. Dan siapa saja yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji bayam, maka akan diperlihatkan balasannya. Jadi anak wak buik di dunia ko, selagi wak hidup Bapak Ibu, maka itu akan ada balasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Kayu tu. Silakan. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus nih. Bahasa hadisnya Ibu, tukaffirus sanah, dihapuskan. Kafaro yukaffiru itu artinya dihapus, ya kan? Itu makanya orang kafir itu menghapus. Menghapus apa? Keyakinan kepada Allah. Tukaffirus sanah, diampuni dosanya 1 tahun. Memang tidak dijelaskan di situ dosanya dosa kecil ataupun dosa besar. Bisa kemungkinan kedua-duanya.
Kenapa? Kalau memang dia menjadikan 10 Muharram itu sebagai momen untuk memperbaiki diri, hijrah secara totalitas, baik keyakinannya, baik ibadahnya, baik perbuatannya di luar ibadah, hijrah dia menjadi lebih baik, maka bisa dosa kecil, bisa dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu besok jangan setengah-setengah. Kalau kita puasa, memang sabana puasa. Maka sabana puasa tu, iyo menahan tak makan dan minum. Tapi lebih dari itu, kita tahan pula muncul awak. Kulai puasa menggunjing jalan jauh. Nak bisa. Ya leh. Bu. Kau puasa menggunjing jalan. Puasa nampak tu. Itu tak bisa tu kafir sana. Jadi puasa tu zahirnya tak makan tak minum, tapi secara nilai moralnya bukan hanya tak makan tak minum, tapi perbuatan kita juga kita perbaiki. InsyaAllah dosa ibu diampuni oleh Allah SWT, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan lagi Pak, silakan Pak. Yo rasu-rasu. Tahun ini kok ada lancar daripada yang 2 tahun sebelum itu lebih lancar. Yang 2 tahun sebelum itu baca Pak. Masya Allah. Kalau 2 tahun lalu itu tahunan lalu loh, wasono. Masya Allah. Jadi Bapak, ada dalam sebuah ayat surat Al-A'raf Allah mengatakan begini. Faman taba, maka siapa saja bertaubat atau kembali. Taubat itu katanya taba yatubu taubatan, kembali kepada jalan Allah. Wa aslaha, dan dia memperbaiki diri. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu alaih, akan menerima taubatnya. Jadi Pak, 2 tahunan sabalun tahun kini lah, apa niatan sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, dan niatkan dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Kali siapa? Kalau siap apa mod itu bertaubat sungguh-sungguh memperbaiki diri maka dijamin oleh Allah ya tubuh alaih, Allah terima taubat apa walaupun 2 tahunan lalu. Syaratnya kesungguhan awak untuk bertaubat. Nah, ada dosa di dunia aku nanda diampuni oleh Allah Pak Ibu. Tidak ada. Memang ada ayat mengatakan siapa yang syirik menyekutukan Allah maka tidak akan diampuni oleh Allah, tapi dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah. Ini ayat untuk orang-orang yang belum syirik supaya tak melakukan syirik. Tapi kalau dia sudah syirik, sudah pernah dia menyekutukan Allah, taubat dia sungguh-sungguh kepada Allah, memperbaiki kesalahannya kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Gitu. Paham ya Bu? Contoh syirik atau apa Bu ya? Mendatangi kahin. Siapa itu kahin? Dukun. Pernah Pak Ibu mendatangi dukun? Kalaulah pernah, ambo ndak kaberang itu dong. Tinggal kini Pak Ibu rubah, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ya dulu di kampung mah Bu ya, ambo jarang lo mendengar pengajian, jadi tidak tahu Bu ya kalau mendatangi dukun itu dosa gadang. Misalnya kan begitu. Kalau tidak tahu silakan bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Pak Ibu? InsyaAllah Pak ya, dosa Pak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa kita semua, syaratnya 1 taubat kepada Allah dan perbaiki kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha
pengampun. Baik, itu saja. Kalau tak ada pertanyaan yang lain, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab dan salah datangnya dari ambo pribadi. Kuado nambana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya kajian kita, kemudian mendapatkan berkah dari majelis ilmu, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.